Yang nomor tiga, yang harus kita ketahui adalah menetapkan tujuan tindak lanjut yang terukur dan jelas. Berdasarkan hasil observasi dan tantangan yang dihadapi guru, perlu merumuskan tujuan tindak lanjut yang spesifik dan terukur. Contoh tujuan daripada tindak lanjut tersebut ya, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu guru semua, Bapak Ibu kepala sekolah, tentang apa yang mesti dilakukan oleh guru setelah pelaksanaan observasi ya. Tentu Bapak dan Ibu, setelah pelaksanaan observasi adalah pelaksanaan tindak lanjut, diskusi tindak lanjut dari pelaksanaan observasi itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang mesti kita pahami dulu Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Bapak dan Ibu, pada video sebelumnya saya telah berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita mengisi tindak lanjut observasi praktik kinerja. Namun memang mungkin ada perbedaan tampilan menu sedikit ya, karena memang di platform Merdeka Mengajar ada pembaharuan tampilan menu, namun substansinya tetap sama. Jadi kalau cara mengisinya Bapak dan Ibu silahkan lihat video saya terkait dengan cara mengisi tindak lanjut observasi praktik kinerja. Oke Bapak dan Ibu, apa yang mesti kita lakukan Bapak dan Ibu? Setelah observasi kelas, beberapa poin penting perlu didiskusikan antara guru dan kepala sekolah untuk membangun landasan yang kokoh bagi tindak lanjut yang efektif. Bapak dan Ibu, perlu kita garis bawahi, observasi praktik kinerja atau observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru, tujuan utamanya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan baik ketika diobservasi, namun setelah observasi malah justru pembelajaran kita menurun, praktik kinerja kita menurun, tapi harusnya semakin meningkat. Itu yang paling penting. Bapak dan Ibu, sekarang apa yang mesti dilakukan atau apa yang mesti kita ketahui dulu dalam menyiapkan tindak lanjut observasi praktik kinerja? Bapak dan Ibu, yang pertama itu kita sebagai guru harus memahami hasil penilaian observasi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu berbagi tantangan dalam mengajar. Berbagi tantangan, menceritakan tantangan dalam mengajar ketika diobservasi oleh kepala sekolah. Tentu kita ada kesulitan, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, ini kita ceritakan kepada sekolah. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan tindak lanjut yang terukur dan jelas. Yang keempat, menentukan upaya tindak lanjut. Yang kelima, menentukan jadwal upaya tindak lanjut. Yang keenam, memilih dukungan yang tepat dari upaya tindak lanjut yang akan kita lakukan. Dan yang ketujuh, ini sifatnya opsional, menambah tujuan dan upaya belajar mandiri melalui OPMM. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Satu, mengetahui hasil penilaian observasi. Bapak dan Ibu, guru perlu mengetahui hasil penilaian observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah, ya, dapat berupa komentar, saran yang diberikan kepala sekolah terkait berbagai aspek pembelajaran seperti perencanaan, strategi, interaksi, pengelolaan kelas, dan penilaian. Hasil penilaian saran dari kepala sekolah ini membantu kita sebagai guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengajar dan praktik pembelajaran yang digunakan. Ya, tentu Bapak dan Ibu, kita memang harus tahu apa hasil penilaian observasi yang telah dilakukan, yang telah kita lakukan. Ya. Dari hasil penilaian inilah kita bisa mengidentifikasi kekuatan kita dan kelemahan kita. Tentu kalau kita punya kekuatan kita inilah kita tingkatkan terus. Kita bagikan atau kita sharing kepada teman-teman yang lain. Dan kalau kita sadar tentang kelemahan kita, maka kelemahan kita itu inilah yang perlu kita tindak lanjuti, perlu kita pelajari kembali.
Bapak dan Ibu tentu bertanya-tanya, ketika penilaian observasi itu kan hanya 3 yang dinilai oleh kepala sekolah terkait dengan fokus perilaku yang kita pilih. Ya, di situ ada fokus perilaku yang dianjurkan dan ada fokus perilaku yang dihindari. Penilaian kepala sekolah itu hanya sudah dilakukan dan efektif, belum dilakukan, sudah dilakukan namun belum efektif. Namun tentu kita bisa meminta komentar dan saran selain daripada fokus perilaku yang diamati oleh kepala sekolah, seperti perencanaan, strategi kita bagaimana, pengelolaan kelas kita bagaimana, asesmen kita yang kita rancang bagaimana. Ini yang butuh kita masukkan dari pimpinan kita atau dari kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, berbagi tantangan dalam mengajar. Kita sebagai guru didorong untuk menceritakan kendala yang dihadapi dalam mengajar dan praktik pembelajaran ketika pelaksanaan observasi, praktik kinerja atau observasi kelas. Tantangan ini dapat meliputi kesulitan dalam merencanakan pembelajaran, menyesuaikan metode dengan karakteristik siswa, mengatasi masalah disiplin, dan mengevaluasi hasil belajar. Dengan terbuka mendiskusikan tantangan, guru dapat memperoleh masukan dan solusi berharga dari kepala sekolah. Bapak dan Ibu, tantangan ini juga nantinya itu akan kita catat di platform Merdeka Mengajar ya. Itu kita catat di sini Bapak dan Ibu. Ini saya sudah buka halaman platform Merdeka Mengajar. Ini kita catat di sini. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Di sini contoh saya kesulitan karena banyak murid atau banyak siswa yang menuntut bikin kelompok sendiri. Atau tantangan-tantangan yang lain, Bapak dan Ibu silahkan catat di sini. Ya. Kemudian, apalagi yang mesti kita ketahui, Bapak dan Ibu? Yang nomor 3, yang harus kita ketahui adalah menetapkan tujuan tindak lanjut yang terukur dan jelas. Berdasarkan hasil observasi dan tantangan yang dihadapi guru, guru perlu merumuskan tujuan tindak lanjut yang spesifik dan terukur. Contoh tujuan daripada tindak lanjut tersebut ya, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi diskusi kelompok. Ini tentunya terkait dengan fokus perilaku yang kita pilih. Ya, seperti di sini, kalau kita lihat di sini, contoh ini terkait dengan penerapan disiplin positif. Ini juga nantinya Bapak dan Ibu catat di platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak dan Ibu catat, ya. Pada pilihan belajar ini, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Contoh di sini adalah strategi pengelompokan yang efektif. Ya, atau boleh Bapak dan Ibu buat contoh tujuan tindak lanjut yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat lagi apa yang keempat. Bapak dan Ibu, yang keempat adalah menentukan upaya tindak lanjut. Jadi setelah kita menentukan tujuan tindak lanjut, kita tentukan upaya tindak lanjut terkait dengan kita tentukan upaya tindak lanjut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Ya. Contoh, melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lain, belajar terkait strategi pengelompokan dengan guru senior. Ini tentunya sesuai dengan tujuan tindak lanjut yang telah kita tulis di PMM tadi. Kemudian ini juga dicatat di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu nanti catat di sini, Bapak dan Ibu tulis di sini. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Contoh di sini melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya atau dengan teman sejawat. Ya, terkait dengan tujuan tindak lanjut tentunya ya. Kalau di sini strategi pengelompokan yang efektif berarti upaya kita melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya tentu terkait dengan strategi pengelompokan yang efektif. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian yang kelima Bapak dan Ibu menentukan jadwal pelaksanaan upaya tindak lanjut ya. Contoh dilaksanakan pada bulan April sampai Juni atau Mei sampai Juni. Ini upaya tindak lanjut yang kita lakukan tadi. Kita tuliskan jadwalnya juga di platform Merdeka Mengajar ya. Kita tulis di sini. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Contoh di sini Mei sampai Juni. Tentu yang dilakukan di sini adalah melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya yang sudah Bapak dan Ibu catat. Ya, atau misalnya belajar melalui KKG, berarti kapan dilakukan? Mei sampai Juni.
terkait dengan tujuan dan upaya tindak lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu yang keenam memilih dukungan yang tepat terkait dengan upaya tindak lanjut yang akan kita lakukan. Ya, guru dapat memilih dukungan untuk membantu mencapai tujuan seperti bantuan dari guru lain, materi, fasilitas, atau waktu. Contoh penggunaan ruang kelas untuk praktik simulasi. Ya. Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada upaya tindak lanjut. Dan ini juga kita catat di PMM, Bapak dan Ibu. Kita catat di sini. Kita catat di sini apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Sesuaikan dengan tujuan tindak lanjut dan upaya tindak lanjut. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, menambah tujuan dan upaya belajar mandiri ini sifatnya opsional, boleh Bapak dan Ibu pilih atau tidak. Dan ini tertera juga dalam PMM ya, sifatnya opsional. Guru dapat memilih tujuan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja serta modul pelatihan mandiri yang digunakan untuk mencapainya. Diikuti dengan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM dan kebutuhan dukungan yang diperlukan. Ya, Bapak dan Ibu, ini sifatnya opsional ya. Kalau kita lihat di PMM ini sifatnya opsional di sini. Opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ini sifatnya opsional. Ini dari halaman Pusat Informasi Guru Kemdikbud.go.id. Ini sifatnya opsional Bapak dan Ibu. Setelah selesai baru kita kumpulkan ya. Oke Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada 6 yang wajib Bapak dan Ibu dan 7 yang sunnah menurut saya. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu, diskusi yang terbuka, konstruktif, dan kolaboratif antara guru dan kepala sekolah dalam kerangka tindak lanjut observasi kelas merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, memperkuat kinerja dan praktik pembelajaran guru, mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Ya. Dengan demikian, observasi kelas menjadi sebuah proses yang berkelanjutan dan bermakna, mendorong kemajuan dan transformasi positif dalam dunia pendidikan. Jadi, kita menyiapkan pembelajaran, dokumen modul ajar yang baik, tentunya yang bagus, bukan hanya dilakukan pada saat observasi, tapi ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang kita lakukan sebagai guru pada saat pelaksanaan tindak lanjut atau pada saat kita telah diobservasi oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi, jangan lupa selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.